Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa, Bapak Eko Fajar Cahyono, dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada Research Coaching CISF pagi ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi kali ini. Pada pagi ini, CISF kembali mengadakan kegiatan research coaching sebagai wadah berbagi pengetahuan dan juga pengalaman riset, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, maupun penelitian. Topik yang akan kita bahas kali ini sangat krusial. Apakah sudah ada yang tahu? Oke, jadi kita akan membahas tentang strategi memilih topik penelitian. Ini merupakan langkah awal yang menentukan kualitas dan arah penelitian ke depan. Jadi harapannya melalui sesi ini, peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan strategis dalam menentukan topik penelitian yang relevan dan bernilai akademik. Dan juga pada pagi ini, kita kehadiran narasumber yang sangat sudah expert begitu di bidang penelitian, yaitu Bapak Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa. Beliau adalah dosen di ITS pada Development Studies Department. Pak Ubed juga telah memiliki banyak sekali penelitian yang dimana H-indeks Scopusnya sudah mencapai H10. Tentu saja sudah sangat banyak nggih, pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Sehingga nanti harapannya peserta dapat bertanya begitu, bagaimana sih eh, tips-tips menentukan topik penelitian supaya kedepannya penelitian kita itu impact-nya itu jelas dan juga tertata gitu dalam penulisannya. Begitu. Langsung saja, mungkin bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang tidak berhalangan bisa on cam supaya sesi diskusinya lebih aktif gitu. Sebelum itu juga, saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sambutan oleh Pak Eko Fajar Cahyono selaku perwakilan CISF, kemudian langsung ke penyampaian materi oleh Pak Ubed, kemudian sesi Q&A dan juga penutup begitu. Mungkin langsung saja kita ke sesi selanjutnya yaitu sambutan. Kepada Pak Eko selaku perwakilan CISF, saya persilahkan. Ya, baik Mbak Jessica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya hormati dan saya banggakan tentu saja Pak Ubaid ya, selaku narasumber pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. Bisa kumpul bisa melaksanakan riset klinik yang selanjutnya ya. Ya kan? Ya mohon maaf ya, diklendoti si kecil ini ya, jadi daripada tambah rewel gini ya. Eh, eh, ya, topik yang diangkat pada pagi hari ini itu sangat menarik dan penting ya, karena kembali kepada dasar ya, bagaimana menentukan topik penelitian ini kelihatannya remeh temeh, tetapi ini suatu hal yang fundamental ya, karena banyak sekali itu peneliti pemula itu tidak tahu bagaimana ya, bagaimana memulai riset itu dari mana ya kan. Kalau saya bilang itu memulai riset itu tentu saja dari ide dan tidak mudah ya. Untuk mencari ide itu kan kadang ada orang yang gampang mencari ide terinspirasi, tapi ada orang yang susah ya, yang bingung ya. Nah, itu dari langkah pertama itu adalah ya menentukan topik ini, tapi dengan langkah pertama atau batu bata pertama inilah yang nanti menentukan jangka pendek, menengah,
hal yang paling mendasar yaitu menentukan topik penelitian. Sehingga ini adalah apa menurut hemat saya pun juga masih memerlukan ya, meskipun ya sudah beberapa kali neliti, tapi kadang kala itu apa namanya inspirasi itu juga tidak mudah didapat. Nah, dengan adanya materi ini diharapkan Bapak Ibu peserta dan adik-adik itu mampu mengidentifikasi uh, topik riset penelitiannya dan yang paling penting tidak hanya berhenti pada tahap apa mengidentifikasi ide tapi juga yang paling penting mengeksekusinya sehingga itu tidak macet di jalan tetapi sampai pada publikasi ya dan jangka yang sangat panjangnya risetnya ini bermanfaat bagi masyarakat ya saya rasa begitu selamat belajar dan menikmati termasuk saya juga nanti saya juga akan ikut join juga ya untuk uh, saya akan bagikan juga gitu kepada mahasiswa-mahasiswa saya ya atau anak bimbing saya ya. Yang kadangkala itu apa membawa judul ini masih belum belum matang gitu ya. Ketika membawa judul ke pembimbing ini masih belum terlalu meyakinkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan Allah meridhoi langkah kita. Ya, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko atas sambutannya. Selanjutnya mungkin supaya kita bisa lebih langsung terjun kepada topiknya, langsung saja izin saya panggil. Selamat pagi Pak Ubed, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Matur nuwun Pak Eko atas sambutannya. Saya doakan sehat-sehat selalu adik-adik. Nah, Ye. Baik Bapak, mungkin supaya teman-teman bisa lebih tahu begitu Bapak, bagaimana sih strategi dalam memilih topik penelitian? Izin oke, dapat langsung memulai ke materinya nggak Bapak? Waktu boleh, boleh, tepat saya boleh. silah. Ya, makasih. Assalamualaikum semuanya. Eh, saya doakan sehat-sehat selalu ya, adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting ya dalam penelitian, yaitu memilih topik penelitian. Eh, Biasanya itu adik-adik itu banyak yang galau gitu ya, mahasiswa S1 bahkan S2 pun itu banyak yang bingung gitu. Ini saya mau neliti tentang apa, tugas akhir saya mau tentang apa gitu ya. Dan apa namanya? Dan karena kita bingung, akhirnya kita membuang-buang waktu gitu ya. Nah, mungkin di sini saya ingin sharing sedikit ya, sedikit dari apa yang saya alami ya, pengalaman kami dalam meneliti, dalam menentukan topik penelitian, dan harapannya nanti dari sedikit yang bisa kami sampaikan ini eh, bisa membantu kiranya ya adik-adik, teman-teman semua, Bapak Ibu di sini untuk memilih topik penelitian. Nah, sebenarnya kalau kita mau meneliti ya, adik-adik ya, apapun itu bentuk penelitiannya, mau itu skripsi, tesis ya, atau mau itu menulis apa artikel di media massa, mau itu menulis novel, apapun itu yang ingin kita pelajari, ingin kita tulis, kita harus mulai dulu dari passion, adik-adik. Ya, passion ini adalah ketertarikan kita. Kita ini tertariknya di mana sih? Saya misalnya, saya S1 saya dulu eh, belajar pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi ya. Kemudian di dalam fakultas tersebut kami belajar banyak mata kuliah ya, marketing, manajemen, ekonomi ya.
supply chain dan lain sebagainya. Sampai kemudian pada semester ke-6 itu kita mulai memilih penjurusan, ya. Karena saya kok tertariknya pada keuangan, perbankan gitu, akhirnya saya mengambil penjuruan saya keuangan dan perbankan. Nah, dalam keuangan dan perbankan sendiri itu sangat luas ya adik-adik ya. Ada pasar modal, ada perbankan, ada asuransi, ada reksadana, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, dari situ kemudian saya memilih perbankan karena memang melihat potensi waktu itu sangat sangat menjanjikan gitu. Lanjut ke S2 ya, kita belajar banyak ya. Kemudian ketika kami belajar, oh ternyata saya tertarik dengan investasi gitu. Makanya tesis saya itu tentang investasi. Jadi adik-adik, kalau kita ingin menentukan topik penelitian, mulai dari sesuatu yang benar-benar kita itu passion, benar-benar kita itu ada ketertarikan di sana. Ya, jangan memilih topik yang kita ini nggak ada ketertarikan. Ya, itu malah menjadi bumerang untuk kita. Ya, nah kemudian yang nomor dua, pastikan topik yang kita teliti itu masih hangat, masih relevan. Ya, nanti kita akan coba melakukan beberapa trik gitu ya untuk melihat apakah topik tersebut itu masih hangat, masih relevan, ya, masih bisa untuk dilanjutkan atau tidak. Ya. Kemudian yang nomor tiga ya, pastikan visible adik-adik. Visible itu maksudnya apa? Kita punya akses terhadap data, kita punya waktu untuk menelitinya, dan juga kita punya metode yang mendukung. Jangan sampai gini misalnya, Pak, saya tertarik untuk meneliti pasar modal gitu. Oh iya, pasar modal di mana? Gitu. Saya tertarik ke meneliti pasar modal syariah di Turki, Pak. Oke, kamu punya akses datanya tak ke bursa Turki atau bursa mana di sana? Nggak ada, Pak. Kamu punya teman yang ada di Turki sekarang yang bisa bantu? Nggak ada juga. Nah, berarti kan dia nggak punya akses terhadap data. Dia nggak punya akses terhadap fasilitas yang ada. Maka jangan pilih topik yang seperti itu. Ya, karena itu tidak visible. Ya. Pak, saya ingin meneliti dengan menggunakan pendekatan action research. Adik-adik tahu action research itu seperti apa? Jadi action research itu adalah salah satu metode dalam penelitian kualitatif di mana kita penulis itu menjadi objek penelitiannya. Ya, jadi kita juga menjadi objek penelitiannya. Contoh misalnya, kita meneliti bagaimana sih dampak bencana alam terhadap kondisi psikologis masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat misalnya. Nah, kita kalau meneliti dengan menggunakan pendekatan action research, kita tuh turun langsung ke masyarakat, ikut menderita seperti masyarakat menderita. Ya, itu namanya action research. Jadi turun. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya topik demikian, maka kita harus punya modal, punya waktu, ya, punya apa ya, fasilitas sehingga kita bisa pergi ke sana gitu. Ya, kalau misalnya kita tidak punya waktu, kita tidak punya modal, ya maka jangan memilih metode itu. Ya, pilihlah metode yang lain gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tuh kadang-kadang adik-adik itu lupa gitu ya. Jadi topik penelitian itu harus visible. Visible itu dari segi data, akses data, dari segi waktu, dari segi metode. Pak, saya mau meneliti, Pak. Oh ya, meneliti tentang apa? Meneliti tentang pasar modal di Papua Nugini. Wah, Papua Nugini gitu. Iya. Emang kamu pernah ke sana? Enggak, Pak. Punya saudara di sana? Enggak, Pak. Kamu punya uang untuk pergi ke Papua Nugini? Enggak juga. Lah terus gimana? Ya berdasarkan data di internet, Pak. Emang sedalam apa datanya?
Kamu punya akses data yang seperti apa, ya kan? Nah, kadang-kadang kita juga perlu mempertimbangkan itu, gitu. Pak, saya mau meneliti tentang asuransi syariah. Oke, nah, kamu punya kenalan tak yang bekerja di asuransi syariah? Ada, Pak. Nah, itu bagus. Ya, sehingga kita bisa kenalan, bisa anu dan lain-lain. Ya. Nah, yang terakhir eh, ada dua hal ya yang perlu kita pertimbangkan ya kalau kita berbicara tentang topik penelitian yang bagus. Yang pertama adalah kontribusi teoritis dan praktek itu harus ada. Dan yang kedua harus ada yang namanya novelty atau keterbaharuan. Jadi dia itu ya mampu menemukan gap penelitian, ya kekosongan penelitian, dan juga mampu menemukan novelty penelitian. Ya. Nah, lima hal ini ya yang akan kita perdalam lagi ya. Jadi yang pertama harus passion. Passion itu wajib. Jangan neliti sesuatu yang Anda tidak suka. Kedua, topiknya hangat, relevan, masih bisa dikembangkan, baik itu secara praktek, baik itu secara peneliti apa, secara apa namanya teoritis, ya, pengembangan badan keilmuan dan lain-lain. Ya, contoh misalnya, Pak, saya mau meneliti tentang apa, Mas? Saya mau meneliti tentang industri cetak koran, Pak, percetakan koran. Ya, gimana menurut kalian? Industri percetakan koran, apakah itu masih relevan untuk kita bahas saat ini? Ya, ataukah itu masih hangat dibicarakan oleh banyak orang? Menurut saya itu sudah tidak lagi orang tidak lagi baca koran sebenarnya, ya. Sehingga dia tidak new, dia tidak hangat, dia tidak relevan untuk dibahas sekarang. Contoh misalnya, Pak, saya mau meneliti tentang COVID-19, Pak. Dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, eh, menurut Anda ketika kita membahas tentang dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi masih relevan sekarang di tahun 2026 ini? Menurut saya tidak relevan lagi. Jadi kita sudah nggak, jadi COVID itu mungkin relevan ketika kita bahas di tahun 2020, 2021, 2022. Semenjak 2003, 23, 24, 25, 26, sekarang di 26 kita udah nggak relevan lagi kita bahas masalah COVID gitu ya. Nah, kita harus milih nih topik yang hangat, yang relevan itu seperti apa ya. Nanti kita coba cek gitu ya, adik-adik ya. Nah, kemudian harus visible baik itu datanya, waktunya, dan metodenya. Jangan pilih topik penelitian yang kita nggak punya akses datanya. Kita nggak ada waktu untuk terjun lapangan yang begitu panjang, misalnya dia jauh sekali. Ya, harus visible. Nah, kalau tiga ini sudah terpenuhi, ada dua ekstra yang wajib kita pertimbangkan, yaitu kontribusi terhadap teori dan praktek, dan juga menemukan masalah atau gap masalah ya, atau novelty. Nah, adik-adik, eh, biasanya ya, ini saya anu ya, saya itu untuk menemukan topik penelitian, yang langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan literatur review, adik-adik. Jadi kalau kalian sudah tahu, kita sudah tahu nih, topik interest kita apa. Oh, misalnya Mbak Jessica interestnya ada di mana? Di perbankan, Pak. Keuangan Oke, perbankan. kok di perbankan atau di keuangan? Di perbankannya, Pak. Oke, di perbankan. Di perbankannya di mananya? Di stabilitasnya. Stability. Ya, Nah, oke, berarti Mbak Jessica adalah seorang peneliti yang saat ini tertarik untuk meneliti perbankan, lebih tepatnya lagi pada stabilitasnya. Ya, bagus itu, Mbak. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu passion kita di mana?
kita melakukan apa? Literatur review. Ini adalah langkah paling penting ya untuk meneliti, menentukan topik. Kita harus apa? Melakukan literatur review. Nah, ini saya tunjukkan cara melakukan literatur review itu bagaimana gitu ya. Yang pertama, adik-adik buka Scopus ya. Ya tentu ya Scopus itu kalau nanti adik-adik eh, kampusnya langganan Scopus, maka adik-adik akan bisa melakukan apa yang akan saya lakukan ini. Tapi kalau nggak bisa ya harus pergi ke kampus atau perpustakaan yang mereka langganan Scopus. Nah, nanti kalau sudah langganan Scopus, ya, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada 4 hal. Dokumen, author, researcher discovery, sama organization. Ya. Nah, langkah pertama adalah mencari jurnal dulu. Ya, biasanya saya pakai Scopus karena yang paling gampang. Ya, saya pakai Scopus. Nah, tadi Mbak Jessica, eh, kita akan mencari jurnal untuk kita teliti, untuk kita baca sebagai bahan literatur review kita. Mbak Jessica tadi concernnya adalah banking, ya Mbak. Mungkin Islamic banking gitu ya Ya, Mbak ya. betul, Pak. Iya. Islamic banking, ya. Maka kita pilih dokumen. Di sini kita klik ya, search within article, title, abstract, keywords. Hah? Nah, kemudian kita klik di sini Islamic banking. Adik-adik bisa menggunakan tanda seperti ini ya, tanda apa ini? Tanda petik 2 ini untuk memberitahu Scopus bahwa Islamic banking itu satu terminologi. Ya. Nah, kemudian adik-adik klik di sini. Ini adalah add search field. Di dalam Islamic banking apa yang kita cari? Ya. Oh, misalnya kita mencari stability. Maka stability ini menjadi apa? Keyword kedua. Jadi keyword pertama kita Islamic banking, keyword kedua kita adalah stability. Nggih, paham nggih, adik-adik nggih. Nah, setelah kita tentukan, ini Mbak Jessica, Pak, saya tertariknya Islamic banking. Kemudian dalam Islamic banking, saya tertariknya neliti tentang stability. Kita klik search. Nah, ketika kita klik search dengan 2 keywords, ini Islamic banking dan stability, ya, kita mendapati berapa? 285 judul penelitian, paper penelitian terindeks Scopus. Ya. Nah, ini langkah yang paling mudah. Jadi kita nggak perlu nyari di Google Scholar, nggak perlu pakai Scopus langsung terarah 285 dokumen. Ya, nah di sini dari mulai apa impact of sukuk ya, eh, kemudian the role of government in shaping market competition ya, bank lending and geopolitical risk ya, eh, doing well by doing good ya, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ada sekitar 285. Nah, ini ada paper saya sama Pak Imron ya. Ada 285 topik penelitian yang potensial untuk kita baca ya. Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini adalah range di kiri saya ya, di kiri screen ini. Ini adalah range dari paper pertama terbit sampai paper terakhir terbit. Kalau kita lihat trennya, makin tahun makin naik ya. Walaupun dia sedikit menurun di ini ya, di bar yang terakhir, kolom yang terakhir itu dia sedikit turun gitu ya.
Tapi kalau kita lihat trennya makin tahun makin makin naik. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kalau dia itu trennya makin tahun makin naik, berarti potensi pengembangannya masih ada. Paham ya adik-adik ya? Tapi kalau trennya itu menurun, nah ini patut kita pertimbangkan apakah topik kita ini masih new atau relevan atau tidak. Ya, contoh misalnya ya, ini saya buka Scopus yang lain ya. Contoh ya, contoh saja ya. Contoh misalnya saya meneliti tentang ekonomi ya. Kemudian keywordnya saya pakai COVID-19. Nah, coba adik-adik perhatikan ini. Dari keyword ekonomi, kemudian keyword COVID-19, ya kan? Muncul 23.877 dokumen. Paper jurnal terindeks Scopus. Ini perlu kita limit lagi ya supaya lebih kecil lagi ya. Misalnya Islamic Social Finance misalnya. Supaya lebih kecil lagi. Nah, 24 dokumen yang membahas tentang Islamic Social Finance, COVID, ekonomi. 24 dokumen. Tapi, coba kalau kita lihat trennya tadi ya, trennya tadi sebelum kita nambahkan Islamic Social Finance. Coba kita lihat di sini. Kalau topik penelitian ekonomi, ya, trennya menurun adik-adik dengan COVID. Nggih. Nggih, Mas Udin. Nggih. Sebentar ya, Mbak Jessica, izin 1 menit sebentar. Saya ada tamu sebentar, saya tak anu. Nggih. Ya, iya Bapak tidak apa-apa. Mas Mohon ditunggu terlebih dahulu nih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin sambil menunggu bisa mencoba untuk membuka Scopus AI dan mempraktekkan langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Ubed tadi nggih. Assalamualaikum, mohon maaf, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat ya adik-adik, kalau kita lihat di sini trennya yang bagian kiri ini kan menurun ya, ya. Nah sehingga kalau kita meneliti dengan tren yang sudah menurun seperti ini, itu agak kurang relevan, tidak hangat, ya. Jadi menurut saya topik COVID-19 untuk dikaitkan dengan ekonomi tidak tidak perlu diteruskan karena memang secara tren dia sudah tidak lagi positif gitu ya. Artinya trennya menurun ya. Nah, tapi topiknya Mbak Jessica tadi ya, Mbak Jessica yang tertarik dengan Islamic banking, kemudian stability, kita lihat trennya makin naik gitu ya. Nah, ini sebetulnya tanda bahwa topik ini masih bisa dikembangkan ya, dan kita harus eh, apa ya menemukan gap atau novelty-nya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan trik sederhana bagaimana caranya melihat gap atau novelty-nya. Ya. Jadi adik-adik, setelah kita men-search 285 dokumen ini, yang biasa saya lakukan adalah saya membatasi, ya. Membatasi itu, ya. Yang pertama yang saya batasi, coba Anda perhatikan di bagian kiri ya. Di sini yang book saya tidak akan pilih.
Kemudian yang book chapter saya juga tidak akan pilih sepertinya. Conference paper saya juga tidak akan pilih. Saya akan berfokus pada artikel saja. Ya, review mungkin oke lah, nggak usah ya. Saya hanya fokus sama artikel saja, jurnal saja. Kemudian di sini ya kita bisa anu juga apa namanya limitasi juga. Jadi topik-topik yang berkaitan dengan agricultural, biochemistry, farmakologi, energi, environmental science, psikologi, eh, dan lain-lain mungkin kita batasi, kita limit. Ya. Nah, ini saya kita limit. Nah, jadi ini sudah kita limit ya, eh, dan muncul seperti ini. Jumlah artikelnya jadi 9. Mohon maaf, kok ini jadi lebih kecil lagi ya. Mungkin eh, kita exclude ya, bukan kita limit. Oh, saya salah. Mohon maaf. Kita exclude. Jadi bukan kita limit, tapi kita exclude. Nah, ini kita pilih lagi, ya. Jadi saya mungkin book chapter nggak apa-apa lah, ya. Tapi bukan book ya. Dan review nggak apa-apa. Terus ini ini nggak kita ini dulu ya. Kita kita limit, ya, kita exclude. Nah, ini kan nggak penting ini. Energy, environmental science, psychology ini nggak penting. Maka kita exclude. Nah, ini adalah jumlah artikel setelah di-exclude ya, ada 276 artikel. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mengekspor atau mendownload metadata. Ya. Saya akan mendownload metadata dan di sini saya biasanya pakai apa namanya? Pakai plain text ya. Plain text saya download ya, plain text. Kemudian di sini seluruh informasi saya butuhkan ya. Mungkin informasinya berkaitan dengan abstrak, kemudian funding nggak perlu, ada informasinya. Terus kita klik export. Nah, di sini komputer akan mendownload ya plain text-nya. Nanti adik-adik bisa membaca lebih detail lagi. Atau kita bisa ekspor juga dalam bentuk Excel. Ya, yang kita perlukan adalah abstrak dan keyword serta informasi tentang jurnalnya. Ya, baru kita ekspor. Nah, ini adalah namanya metadata jurnal ya, metadata jurnal. Kalau yang kita download dalam bentuk plain text itu seperti ini nanti ya, dan di sini 270 sekian jurnal yang tadi Mbak Jessica eh, pingin untuk teliti itu tinggal dibaca di sini abstraknya ya. Nah, kalau sudah dibaca Mbak abstraknya, kalau tidak ada relevansi dengan keinginannya kita, nggak usah diteruskan, diblok, dikasih tanda, sehingga kita nggak fokus pada paper itu. Jadi, kita baca abstrak dan keywords, kita putuskan dari 270 sekian tadi, mana yang kira-kira relevan untuk kita baca lebih detail lagi. Ya, jangan baca semuanya. 270 terlalu banyak. Kita harus limitasi. Baca abstraknya, dari 200 sekian abstrak, kita pilih mana yang relevan untuk dibaca lebih lanjut, mana yang harus dihapus. Ngaten nggih? Nah, ini ya, ini dalam bentuk plain text. Kalau dalam bentuk Excel nanti tampilannya seperti ini adik-adik. Ya, tampilannya seperti ini ya. Adik-adik bisa baca abstraknya dan nanti tinggal dipilih ya, mana yang apa namanya, mana yang perlu dibaca lebih lanjut, mana yang dihapus dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah eh, cara kita mendownload apa namanya paper-paper dan tentu settingannya harus kita ganti ya. Jadi kalau bisa itu per page itu menampilkan keseluruhan paper. Nah, ini kita bisa klik untuk 200 result ya, 200 result supaya
nanti ketika kita ekspor itu langsung ke download banyak. Jadi ini diklik all, kemudian ekspor, kemudian kita pilih misalnya plain text, ya. Tambahkan abstrak dan keyword, kemudian diekspor. Nah, sembari kita membaca, memilih, memilah jurnal-jurnal yang kira-kira cocok dengan keinginan kita, ya, baru kita kemudian melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat jurnal resume jurnal, ya. Jadi ini contoh misalnya penelitian, ya. Eh, this research aims to examine determinants of growth in Islamic bank financing in Malaysia. Kalau misalnya setelah dibaca Mbak Jessica ini cocok dengan topik yang ingin dikembangkan, maka keep it, download jurnal aslinya, ya. Ini kan ada di UI-nya, ya. Tinggal apa namanya di download saja keterangannya ini, ya. Ini kan ada di UI, kemudian ada penelitinya siapa, jurnalnya terbit di mana, volumenya berapa, isunya berapa. Nah, nanti tinggal di download, ya. Nah, ini akan sangat meringkas waktu kita, menyingkat waktu kita, sehingga kita nggak perlu baca banyak-banyak jurnal, kita baca spesifik jurnal yang sudah di eh, di apa namanya diteliti gitu, ya, yang sudah yang sudah publish dan memang itu menjadi fokus kita. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan adik-adik sebelum kita lanjut? Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ubed tadi cukup lengkap banget ya. Kita langsung praktek itu menggunakan Scopus yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Silakan teman-teman. Mungkin Aman sejauh ini ya? sudah dipahami di Bapak. Oke, saya lanjut ya adik-adik ya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat resume jurnal, ya. Resume jurnal itu adalah rangkuman jurnal, ringkasan jurnal. Ya, kenapa kok kita itu membuat resume? Ya, karena kalau kita baca tok, ndak ada resumnya, lupa nanti. Ya, jadi harus kita apa? Harus kita resum. Nah, saya ada beberapa hal yang biasa saya lakukan. Nah, ini saya akan sharing ke adik-adik ya, supaya nanti adik-adik itu bisa melakukan eh, bisa melakukannya dengan cepat gitu. Saya by the way dengan metode ini, ya, saya dengan metode yang saya lakukan ini saya bisa lulus S2 3 semester adik-adik. Jadi saya bisa lulus ngerjakan tesis 3 semester lulus S2 dengan metode yang saya lakukan ini. Jadi kalau adik-adik pengen lulus cepat, ya, bagus penelitiannya, coba ini dipraktekkan. Baik, resume jurnal. Apa yang dimaksud dengan resume jurnal? Ya, ini belum menentukan topik ini. Ini masih step by step untuk menentukan topiknya, ya. Resume jurnal itu adalah rangkuman. Nah, biasanya saya buat template seperti ini adik-adik. Ya, mohon maaf. Ini adalah template resume jurnal. Jadi di sini ada kode, ya, kode misalnya 001, autornya siapa, year of publication-nya, ya, 2024, Journal of Islamic Marketing misalnya, ya, title-nya apa, judul jurnalnya apa, ranking jurnalnya, sampai ranking itu harus harus kita cek, ya. Nah, nanti mungkin Mbak Jessica kita agendakan sesi khusus untuk bahas perankingan jurnal ya, karena nanti Siap, nggak Bapak. nutut nanti kalau saya apa namanya saya sekarang ya bahas ranking ya. Terus DOI, kemudian research objektif, kemudian data and variable, ya, data and variabelnya apa saja, kemudian modelnya apa saja, metodenya apa, main findingnya apa, additional findingnya apa.
novelty atau uniqueness-nya apa, policy implication or managerial relevancy-nya apa, studi limitation-nya apa, dan further studinya apa. Ya, ini harus diisi. Ini adalah template yang sudah digunakan oleh profesor-profesor banyak orang ya, dan mereka merangkum jurnal itu seperti ini. Ya, adik-adik ya. Nah, ini saya tunjukkan ya, contoh resume. Bahkan saya ada template resume itu ada resume jurnal, ada resume variabel. Ya, sampai segitunya saya ngeresume itu. Nah, ini contohnya adik-adik. Nah, ini adalah jurnal acuan yang saya gunakan ketika tesis. Ini ada 50 jurnal terindeks Scopus. Jadi tesis saya itu referensi utamanya 50 jurnal terindeks Scopus. Ya, pada saat itu Scopus itu masih baru-baru, ada masih belum banyak orang concern ke Scopus gitu. Tapi saya ini kan bimbingannya Prof Radit ya. Prof Radit ini apa salah satu top scholars ya di Islamic Economics yang paling banyak publikasinya dan hak indeksnya gitu ya. Jadi ya karena saya dibimbing oleh pembimbing yang sangat hebat ya, akhirnya eh, cara beliau membimbing atau mendidik saya itu langsung kamu harus baca Scopus gitu. Ya. Maka tesis saya itu referensi utamanya itu 50 jurnal, referensinya itu 50 jurnal Scopus. Nah, ini ya ada nama penulis, ada tahun gitu ya, ranking. Ya, ini tadi yang ranking ya, ada kuartil 3, kuartil 4, kuartil 1 gitu ya. Publishernya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, objek penelitiannya apa, jumlah sampelnya berapa, periode penelitiannya apa gitu ya. Nah, Mbak Jessica, nah, coba perhatikan, ini adalah penelitian tentang perbankan, Mbak Jessica. Jadi ini sampel perbankan, ini bank komersial di India, bank umum syariah di Malaysia, ya. Berapa bank? 103 bank, 15 bank, dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah resume jurnal. Ya. Ada lagi yang namanya resume variabel, adik-adik. Ya, resume variabel itu adalah resume apa namanya variabel-variabel yang menjadi concern penelitian kita gitu. Kayak tadi Mbak Jessica tadi ingin meneliti tentang stabilitas. Nah, stabilitas itu dihitung pakai apa? Apakah pakai Z-score gitu ya? Apakah pakai apa gitu ya? Pakai stabilitas misalnya pakai apa stabilitas ROA-nya atau apa? Nah, ini adalah resume variabel. Jadi ada variabelnya itu kita resumkan. Ini adalah hubungan ya antara apa namanya variabel-variabel hubungannya terhadap variabel Y. Jadi ini variabel X ya. Ya, ini variabel X. Jadi penelitiannya itu ada variabel internal, ada variabel eksternal. Variabel internal perbankan itu ada BOPO, CAR, ROA, ROE, DER gitu ya. Dan lain-lain. Nah, ini variabel internal. Kemudian ada variabel eksternal, variabel ekonomi. Contohnya apa? Ada suku bunga, ada economic growth, ada deposit per kapita, ada corruption, birokrasi dan lain. Nah, ini adalah ya, ini adalah apa namanya jumlah ya, jumlah penelitian yang menggunakan variabel ini. Kemudian ini signifikansinya tidak signifikan signifikan dan arah hubungannya positif atau negatif. Paham napa mboten? Ya. Jadi resume yang saya buat itu tidak hanya resume jurnal, bahkan resume varia variabel. Nah, kalau kita bisa memetakan resume variabel, maka kita bisa melihat yang namanya celah gap penelitian. Gap penelitiannya ada di mana? Gap penelitiannya ada di variabel-variabel yang masih jarang diteliti. Contoh, Pak, ada variabel agencies operated.
ini masih satu orang yang membahas tentang itu. Tapi tahunnya 1998. Bisa nggak kita menggunakan variabel yang sama tapi di tahun 2025? Masih relevan nggak kira-kira? Ada lagi, ini kelihatan ya. Contoh misalnya, ada yang menggunakan GCG, Good Corporate Governance. Ada yang menggunakan misalnya, ini saya juga lupa ini ya, variabelnya apa saja udah lupa ini saya. Misalnya, population density. Ya hanya satu penelitian yang menggunakan population density itu tahun 1994. Ini gap penelitian ini adik-adik. Kalau kita bisa menggunakan population density, di mana population density itu terakhir kali digunakan pada tahun 1994, ini menarik. Atau kita bisa pakai misalnya rasio personal productivity. Nah, ini baru satu penelitian yang bahas, yaitu Rahman dan Mazlan. Bisa nggak kita meneliti tentang stability yang dipengaruhi oleh rasio personal productivity? Ya, Mbak Jessica. Iya, Bapak. Ya kan? Nah, Iya. ini adalah novelty. Ini adalah gap penelitian. Oh, ternyata masih jarang ya. Coba kalau variabel umum seperti total aset gitu udah banyak, ya kan? Ini 39, ROA 24. Kebanyakan. Udah nggak seru lagi kalau kita main di variabel total aset, ROE, ROA gitu kan. Karena sudah banyak sekali yang pakai di sana, gitu kan. Tapi coba kalau kita lihat misalnya penelitian stability dengan birokrasi sebagai variabel X. Nah, ini masih satu orang ini. Corruption dengan satu orang. Ya, kemudian investment profile masih satu ini yang ketemu. Ya, dan lain-lain dan lain-lain. Ya, maka adik-adik, kalau Anda ingin memilih topik yang bagus, Anda tidak hanya membuat resume jurnal seperti atas, tapi juga melihat gap yang ada di setiap variabel. Mekaten nggih. Jadi very strong, very very spesifik gitu topiknya nanti. Ya, coba Anda perhatikan. Ya, kalau kita misalnya pakai variabel-variabel yang masih jarang, itu novelty-nya sangat tinggi. Ya, itu masih variabel. Belum resume metode. Nah, Pak Eko ini desertasinya menggunakan nonlinear ARDL. Kalau kita list misalnya, penelitian yang menggunakan nonlinear ARDL di Islamic Finance misalnya, sudah ada banyak apa belum? Kalau belum ada, wah itu novelty-nya sangat tinggi, ya. Nah itu resume dari sisi metode. Jadi kita meneliti metodenya apa, ya. Jadi memang untuk menentukan topik itu nggak sembarang. Misalnya kita pergi ke gua, kemudian bersemedi, kemudian berharap apa muncul wangsit gitu. Nggak ngono, Rek. Ya, penentuan topik itu didasarkan pada literatur review. Kita buat resumenya dan lain-lain, ya. Ada lagi cara melihat gap, ya, atau novelty penelitian, ya. Kalau tadi saya menggunakan resume gitu ya, resume jurnal, resume variabel, resume metode gitu ya. Nah, salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan melihat keterbatasan penelitian dan rekomendasi penelitian lanjutan pada setiap paper. Adik-adik, paper yang kalian baca, paper yang kita baca ini pasti punya limitasi, ya. Pasti punya keterbatasan penelitian dan pasti punya rekomendasi penelitian lanjutan. Kalau kita bisa menyanggupi melakukan penelitian yang menjadi limitasi dari penelitian sebelumnya, itu namanya novelty. Kalau kita bisa melakukan penelitian untuk, nggih Mas, nggih, ngapunten. Kalau misalnya kita bisa melakukan penelitian, ya, yang
menjadi rekomendasi penelitian lanjutan pada paper ini, pada paper-paper yang lalu, itu namanya novelty. Ya, ini, ini contoh saja. Ini ada paper yang barusan publish tahun lalu ya. Judul papernya adalah persepsi resiko terhadap keinginan membayar zakat via fintech. Nah, ini kebetulan eh, tahun lalu terbit di jurnal JIMA ya. Nah, kalau kita lihat di paper-paper itu pasti ada yang namanya limitasi. Nah, ini ya, ini yang saya highlight kuning itu limitasinya. Keterbatasan penelitian ini bahwa penelitian ini hanya menggunakan sampel dari generasi Z. Maka sebagai rekomendasi, ini yang saya highlight pink, rekomendasi penelitian berikutnya adalah melakukan penelitian dengan mempertimbangkan generasi-generasi yang lebih tua, seperti generasi baby boomers, generasi X, dan lain-lain yang memang mereka tidak punya background teknologi sebagaimana generasi Z. Adik-adik paham napa mboten? Ya, ini juga menjadi topik penelitian yang bagus karena kita bisa menemukan gap atau novelty di penelitian yang lalu. Ya, misalnya Mbak Jessica, Pak, saya bingung penelitian topiknya apa. Coba kamu baca limitasi pada penelitian-penelitian terdahulu dan rekomendasi penelitian ke depannya apa. Kalau kamu bisa melakukan yang menjadi rekomendasi itu novelty, itu topik yang bagus. Ya, jadi memang pemilihan topik itu harus disandarkan pada literatur review, nggak asal loh ya, nggak asal. Ya, nah baru setelah kita melakukan literatur review, langkah kedua kita melakukan brainstorming, ya, langkah ketiga kita melakukan evaluasi dan penyempurnaan ide, kemudian menguji kelayakan, dan yang terakhir memperjelas tujuan dan pertanyaan penelitian. Ini adalah langkah-langkah setelah kita melakukan literatur review. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menemukan gap penelitian, dan sehingga topik kita itu adalah gap penelitian tersebut. Ya, ada lagi adik-adik beberapa penelitian itu yang biasanya menggunakan pendekatan literatur review, sistematik literatur review. Ya, jadi penelitian literatur review itu ada banyak. Nah, ini kalau adik-adik pengen baca, silahkan adik-adik baca papernya Tulo. Tulo. Nah, ini Tulo. Sebetulnya saya pernah ketemu dengan orangnya. Ini, Mehdi Tulo, dia bikin paper Comprehensive Bibliometric Analysis. Ya. Judulnya Fractional Programming. Beliau ini orang matematika kalau nggak salah. Jadi topiknya itu matematis banget. Tapi bukan itu yang ingin saya apa? Yang saya yang saya Nah, ini adalah metode dalam melakukan literatur review. Jadi ada berapa di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 metode dalam melakukan literatur review. Ada bibliometrics, ada bibliografi, ada rapid, ada scoping, ada critical, ada naratif, ada sistematik. Ya, Prof. Radit pernah nulis sistematik literatur review. Silahkan Anda baca papernya di Helion tentang wakaf. Ya, bibliometrics itu beberapa papernya teman-teman itu ada yang bibliometrics. Ya. Nah, ini adalah paper bibliometrics tapi yang advance gitu ya. Di mana di bibliometrics itu metadata yang tadi kita download dimasukkan ke dalam software sehingga nanti software membaca dan melakukan grouping. Ya, groupingnya ya ini softwarenya. Nah, namanya Post Viewer. Nah, kemudian dari metadata tadi ya, itu kemudian di sini langsung melihat berapa topik. Nah, di sini pada topik fractional programming tadi ada subtopik, ada engineering, ada telekomunikasi, ada mathematics applied, ada operation research dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah top apa namanya fractional programming categories ya. Nah, ini kemudian ini ada ringkasan-ringkasan yang meringkas tren saat ini. Nah, ini autor dengan publikasi terbanyak, jurnal dengan publikasi terbanyak, ya, universitas dengan publikasi terbanyak terkait topik tersebut, ya.
dan ini negara dengan produktivitas yang paling tinggi dalam topik tersebut. Nah, ini ada apa gambar relasi antar negara gitu ya. Ini gambar co-authorship antar antar kampus dan ini adalah subtopiknya. Nah, adik-adik biasanya ada yang namanya burst analysis. Burst analysis itu adalah satu analisis di mana ketika dia itu merah, itu dia menjadi pusat perhatian. Ketika menjadi merah, dia menjadi pusat perhatian. Nah, ini ada burst analysis. Jadi di kiri kolom kiri ini adalah apa namanya keywordnya, ya keyword dari topiknya. Kemudian ini strength-nya, ya. Kalau strength-nya semakin tinggi, berarti dia semakin semakin menjadi populer topik itu, ya. Kemudian ini burst analisisnya. Jadi dia kapan sih menjadi eh, topik pembahasan yang hangat, ya. Nah, kita lihat memang beberapa topik itu sudah tidak lagi hangat dibicarakan, ya, karena dia berhenti ya burst analisisnya. Tapi coba lihat beberapa topik masih masih terus dibicarakan, masih hangat dibicarakan. Nah, ini kemudian bisa menjadi salah satu cara kita untuk memilih topik yang baik itu gimana. Jadi adik-adik bisa melakukan yang namanya bibliometrics dengan burst analysis untuk menentukan apakah topik itu masih menjadi tren atau tidak. Ya, nah, dengan burst analysis tadi kita bisa menentukan, oh topik kita ini insya Allah 10 tahun lagi masih relevan. Jadi kalau saya teliti sekarang pasti publikasinya tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan burst analysis atau kita tidak membaca paper-paper yang melakukan literatur review, ya mungkin caranya kita harus menemukan gap dan novelty tadi dengan membuat resume, ya. Kemudian kita pilih variabel-variabelnya, kita pilih studi limitationnya, kita pilih rekomendasi penelitian yang akan ke depan gitu. Sehingga kita punya topik yang benar-benar bagus dan kira-kira potensial publikasinya tinggi. Itu singkat, diskusi singkat dari saya, Mbak Jessica. Monggo kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan sesi diskusi ya. Baik, Bapak. Siap. Sebenarnya terima kasih banyak Pak Ubed atas materinya yang cukup komprehensif, nggih. Mulai dari apa aja sih yang perlu dilakukan dalam menentukan topik penelitian dan juga hingga praktiknya langsung begitu. Nah, mungkin teman-teman masih ingin mengulas lebih dalam gitu, nggih. Bagaimana langkah-langkah mungkin ada yang terlewat tadi atau bagaimana mungkin bisa saja langsung on mic atau menuliskan di kolom chat. Kebetulan ini di kolom chat sudah ada pertanyaan Bapak. Izin saya bacakan, deh. Pertanyaan dari Kak Tifa. Bagaimana kalau kita ingin meneliti sesuatu namun eh, belum ada literatur yang mendukung begitu, Bapak. Jadi maksudnya itu belum ada yang melakukan penelitian itu. Mungkin contohnya seperti tadi masih hanya satu Bapak yang meneliti. Nah, itu bagaimana tipsnya kita dalam meneliti penelitian yang eh, masih minim gitu Pak literatur sebelumnya begitu. Iya, justru masih minim literatur itulah yang menjadi novelty. Ya, justru itu yang menjadi penentu apakah topik itu bagus atau tidak. Ya, semakin dia, tapi harus kita lihat relevansinya dengan hari ini, baik dari sisi praktek maupun dari sisi kontribusi keilmuan. Ya, contoh misalnya, Pak, saya mau neliti tentang halal blockchain, Pak. Halal blockchain itu lagi menjadi hot topic. Halal blockchain di mana? Di industri pertanian. Wah, mungkin nggak banyak Anda akan menemukan paper tentang halal blockchain di industri pertanian gitu. Tapi kalau Anda bisa melakukannya, wah mantap. Ya, go ahead, jangan takut. You can do explorational study, ya, studi eksplorasi ya. Eh, dan insya Allah saya doakan eh, semoga publish di jurnal yang bagus. Iya, Nggak siap. usah khawatir. Justru itu yang menjadi kekuatan penelitiannya. Siap Bapak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan terkait
Pak, izin bertanya. Untuk mengumpulkan variabel, sebentar, Bapak. Oh, hilang pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Kautsar, mungkin bisa mengirimkan ulang gitu pertanyaannya atau langsung on. Ya, langsung on cam aja, Mas Kausar, Iya, nggak apa-apa. Atau on mic. Permisi Pak, izin bertanya. Tadi kan Game, Mas Kausar, monggo Mas Kausar. Namanya bagus ini, Rek. tadi kan telah menuliskan beberapa variabel-variabel di kecil sekali, tabel-tabel Kak. tadi. Mohon maaf suaranya. Mungkin volumenya bisa dibesarkan lagi. Tadi kan sudah kayak mengumpulkan berbagai variabel-variabel di tabel-tabel tadi. Nah, dari Bapak itu apakah itu cara menemukannya dari membaca abstrak itu secara manual atau bisa mengefisiensikan lewat uh, otomatisasi AI gitu? Oh iya. Iya, jadi Mas Kausar, resume variabel tadi itu saya dapat dengan membaca tabel hasilnya. Hasilnya itu kan ada kan? Itu saya baca. Kalau misalnya kebanyakan itu konsistensinya positif, saya taruh di positif. Kalau konsistensinya itu banyak negatif, saya taruh di negatif. Kalau dia nggak konsisten, saya taruh dia tidak signifikan atau tidak konsisten. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa Pak kita melakukan itu dengan AI? Bisa. Karena AI itu sangat cerdas, tinggal promptingnya saja yang bagus. Bisa, Mas. Jawabannya bisa. Tapi harus pakai premium. Kalau saya pakai ChatGPT Premium ya. Jadi saya langganan ChatGPT Premium. Eh, jadi pinter sekali. Saya latih akun saya, AI saya dari ChatGPT itu untuk membantu saya untuk melakukan eh, search dengan cepat. Jadi saya tinggal upload PDF, langsung dia melakukan search dengan cepat dan melakukan kesimpulan. Itu saya bisa latih AI saya untuk melakukan itu. Gitu Mas Kausar. Ya, nanti kita inilah penelitian dengan AI. Ada ya Mbak Jessica ya topik penelitian dengan AI ya. Kan ini kan episode pertama toh dari Iya, betul, beberapa Pak. episode ya. Iya, ada Bapak. Iya. Mungkin nanti Ya, di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang AI begitu, penggunaan AI untuk penelitian. siap. Ya. Jadi Baik, Mas Kausar jawabannya bisa, eh, cuma Mas Kausar harus melatih AI-nya Mas Kausar dulu supaya nanti ketika diupload dia langsung paham dan langsung bisa memberi kesimpulan dengan cepat. Itu gampang kok. Tapi harus itu langganan ChatGPT-nya supaya ChatGPT-nya nggak mogok. Kalau kalau nggak langganan yang premium itu kalau kita kebanyakan upload prompting itu dia mogok, dia nggak bisa mikir. Gitu. Ya, semangat Mas Kausar. siap. Dari oke baik sudah menjawab nih. Mungkin selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau menuliskan di kolom chat. Mungkin saya izin bertanya sih Bapak Iya, terkait dengan novelty Pak. Bagaimana kalau semisal yang di bagian conclusion di suatu paper itu kan ada rekomendasi penelitian selanjutnya. Namun di situ tuh ada 3 rekomendasi penelitian. Namun yang kita gunakan itu hanya satu, Bapak. Jadi kita hanya mengakomodir satu rekomendasi penelitian saja. Apakah itu boleh nggih? Atau harus boleh, mencakup boleh, itu semuanya? boleh. Saya pernah publish eh, seperti itu, boleh. Jadi hanya satu aspek saja yang saya ambil dari beberapa rekomendasi. Baik, siap, Bapak.
Mungkin bagi teman-teman yang lain, silakan mumpung kita bertemu di sesi yang cukup menarik ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi penelitian, baik itu skripsi, tesis, atau publish begitu. Karena topik mengenai memilih strategi topik penelitian ini merupakan langkah awal yang cukup penting begitu. Silakan mungkin bisa menuliskan di kolom chat juga. Ini juga ada yang bertanya secara pribadi ke saya, Bapak. Bagaimana sih kalau terkait dengan resume variabel tadi? Bagaimana tips dalam menyusun resume variabel? Apakah membaca satu-satu atau bagaimana nih, Bapak? Iya, jadi membaca satu-satu, kemudian kita menentukan hasil variabel itu apa, hubungan variabel itu apa terhadap variabel Y. Dosa, jangan. Ya, jadi kalau misalnya tadi Ibu sebenarnya aja. kita bisa melatih ya, melatih dengan AI gitu ya. Jadi kita pakai ChatGPT, kemudian kita pakai prompting tertentu supaya ChatGPT bisa memberikan konklusi variabel tersebut sebenarnya hubungannya positif apa negatif, signifikan apa enggak signifikan. Ya, tapi cara saya dalam menyusun resume jurnal itu adalah saya membaca hasilnya, saya lihat konsistensinya. Kan itu kan ada robustness check biasanya. Nah, robustness check itu kalau dia konsisten, dia positif signifikan, ya maka saya akan eh, menempatkan pada kolom positif dan signifikansinya saya centang. Tapi kalau dia ternyata tidak konsisten, nah, tidak signifikan menurut saya. Ini memang harus harus punya posisi gitu ya dalam menentukan hubungan variabel tersebut. Baik, siap, Bapak. Nggih. Mungkin bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian, mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa langsung bertanya mumpung kita ketemu di sesi pagi ini. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Talia. Izin bertanya, kalau belum menemukan ketertarikan yang spesifik dalam tema yang ingin diteliti, bagaimana sejauh ini masih meliti di berbagai tema tentang ekonomi Islam? Maaf, baru semester awal. Baik, izin saya simpulkan pertanyaannya, Bapak. Kalau belum memiliki passion di bidang tertentu, Bapak, bagaimana langkah awal untuk menentukan passion untuk penelitian ini? Begitu. Eh, ada dua sih saran saya. Yang pertama adalah memperbanyak diskusi ya dengan dosen. Eh, Insya Allah nanti dengan memperbanyak diskusi dengan dosen itu kita akan dapat pencerahan ya. Oh ternyata topik ini menarik untuk kita kaji. Nah, yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca. Membaca itu tidak harus jurnal loh ya, tapi juga membaca berita, membaca tulisan-tulisan dari para praktisi, tulisan-tulisan yang ada di koran, itu sangat menarik. Ya, Prof. Imron Mawardi itu sering sekali nulis di Sway. Ya, hampir setiap minggu itu beliau nulis dan kebetulan beliau kontributor salah satu kontributor tetap gitu ya di Sway dan hampir setiap minggu nulis itu tulisannya bagus-bagus. Saya selalu menikmati ya tulisan beliau dan saya selalu apa namanya baca gitu. Oh, topik lagi hangat itu ini gitu. Nah, dengan cara seperti itu ya diskusi dan membaca, insya Allah nanti eh, ketertarikan kita akan satu topik itu akan muncul gitu. Dan sebenarnya eh, Prof. Radit itu ya ketika membimbing saya itu beliau sering bertanya gini kepada saya, eh, Mas Ubed, kamu itu nanti pengen dikenal sebagai ahli apa gitu. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang menguasai apa gitu. Kalau Prof. Radit itu kan beliau sudah mendharma baktikan kehidupannya untuk wakaf gitu ya. Jadi kalau kita pengen belajar wakaf ya ke Prof. Radit gitu kan. Karena memang beliau itu menurut saya salah satu penggiat wakaf yang hampir seluruh hidupnya bicara tentang wakaf gitu ya. Nah,
Eh, sempat muncul pertanyaan waktu membimbing saya itu, Mas Ubed pengen jadi apa? Pengen jadi ahli apa? Nah, kamu fokus di sana. Nah, mungkin itu yang harus digali dari sekarang gitu ya. Walaupun sekarang masih di semester 1, tapi coba nanti adik-adik berpikir ya, merenung gitu. Saya tuh pengen dikenal sebagai ahli apa sih? Nah, mungkin nanti jalannya di sana. Itu Iya, mungkin Mbak Jessica, iya, siap kurang Pak lebihnya Ubed. saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mungkin apakah satu lagi pertanyaan mungkin ada yang masih dibingungkan Bapak, Ibu atau teman-teman bisa langsung bertanya. Ya, oke. Ada satu pertanyaan Bapak terkait dengan penyusunan sistematik literatur review. Apakah membutuhkan statistik dalam pengolahan data yang diperoleh dari referensi yang digunakan? Baik. Jawabannya literatur review itu ada banyak. Sistematik literatur review itu berbeda dengan bibliografi. Kalau bibliografi yang tadi ada burst analisis, kemudian kita melihat ada apa pengelompokan kategori topik dan jurnal dan negara dan lain-lain, itu eh, dia tidak membutuhkan statistik tertentu. Dia itu metadata, Excel tadi yang kita download dari Scopus, dimasukkan ke software namanya Force Viewer. Kemudian nanti Force Viewer akan melakukan pemetaan secara otomatis. Jadi kita dibantu software. Nah, itu bibliografi. Jadi bibliografi itu based on aplikasi. Nah, itu berbeda dengan sistematik literatur review. Kalau sistematik literatur review, pengelompokannya itu tidak dilakukan oleh software, tapi dilakukan oleh peneliti. Sehingga bias dari peneliti itu bisa muncul dalam sistematik literatur review. Pertanyaannya apakah membutuhkan statistik tertentu? Tidak membutuhkan statistik tertentu, tapi membutuhkan pemahaman. Kalau di bibliografi, bibliometrics itu dia membutuhkan pemahamannya software. Kalau di systematic literature review itu dia membutuhkan pemahaman manusia, peneliti yang meneliti tersebut. Ya, jadi penelitian literatur review itu ada banyak. Ya, ada bibliografi, ada systematic literature review, ada tadi ya naratif, ada apa-apa gitu. Nah, tapi yang bibliografi itu yang menggunakan software. Nah, banyak softwarenya, Force Viewer, kemudian bisa pakai R, bisa pakai apa lagi ya? Banyak ya, saya lupa. Tapi ya beberapa itu teman-teman pakai Force Viewer yang paling gampang. Itu mungkin Mbak Jessica. Ini baik Bapak. Kepada Kak Sandri, apakah pertanyaannya sudah menjawab atau ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Oke, baik. Alhamdulillah sudah jelas Bapak. Mohon izin Bapak, apakah ini dibuka sesi pertanyaan kembali atau dicukupkan nih? Oh, lalu yang kampusnya tidak Iya. berlangganan Scopus bagaimana Pak Obed? Apakah juga memungkinkan kalau menggunakan Google Scholar? Ini pertanyaan bagus. Memungkinkan, memungkinkan. Cuma effort yang harus dilakukan akan menjadi sangat, sangat, sangat tinggi, sangat banyak. Ya, Bu Bu Tayla ya, saya tidak merekomendasikan ya kalau misalnya pakai Google Scholar karena nanti eh, effort kita itu jadi double bahkan triple dari ketika kita menggunakan Scopus. Karena kan kalau Scopus itu kan dia langsung menunjukkan paper-paper apa saja yang spesifik di topik itu. Tapi kalau Google Scholar itu kadang-kadang ngaco dia, ngawur gitu ya. Semua paper yang kadang-kadang nggak ada irisannya dimasukkan gitu. Nah, apakah pertanyaannya bisa melakukan itu? Bisa, tapi kita tidak akan eh, secepat bekerja dengan Scopus. Nah, untuk metadatanya sendiri sebenarnya kita bisa em, pakai aplikasi namanya Publish or Perish ya, Perish, Perish ya, Perish, Publish or Perish gitu. Saya lupa nama aplikasinya. Nah, itu bisa pakai aplikasi itu eh, untuk download metadata juga. Tapi saya rasa tidak selengkap atau sebagus metadata dari Scopus. Gitu, nggih. Semangat. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Bapak.
Kepada Kak Talia, apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Terima kasih juga Kak Talia. Mohon izin, apakah Ya, boleh bertanya? ya, silakan. Eh, ya mohon izin Pak Ubed, salam kenal. Itu kan kalau misalnya saya lihat kan, apakah apa ya eh, nge-map nge-map tadi variabelnya itu, apakah berlaku juga di variabel-variabel untuk penelitian primer ya Pak? Kan biasanya kayak gini Pak ya, variabel x eh, variabel x ke y-nya tuh atau kita ada mediasinya kadang variabel x ke mediasinya ada penelitiannya tapi ke y-nya belum ada kayak gitu Pak. Lalu kadang variabel x ke y-nya itu ada tapi ke mediasinya nggak ada. Itu gimana sih Pak cara mappingnya? Maksudnya apakah kita harus yang ada semua atau salah satunya aja cukup gitu Pak? Mohon maaf, Bapak masih off mic. Ya, mohon maaf ya, matur nuwun. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya eh, resume variabel itu formatnya kita yang menentukan, ya. Jadi eh, dia mau pakai data kuantitatif, kualitatif, mau pakai sekunder, mau pakai primer, itu sebenarnya kita yang menentukan. Itu bergantung kepada tujuan penelitian kita apa. Nah, kalau memang penelitian kita itu permodelannya adalah permodelan primer ya, seperti pakai SEM atau pakai apa namanya apa eh, pakai 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 pendekatan-pendekatan yang interview dan lain-lain, ya sebenarnya kita bisa melakukan resume variabel tersebut. Tinggal kita cocokkan saja keinginan dari kita itu seperti apa. Intinya adalah resume variabel itu kita ingin melakukan pemetaan. Variabel ini sudah dipakai apa belum? Kalau dipakai, siapa yang pakai? Hasilnya bagaimana? Variabel ini sudah dipakai apa belum? Kalau sudah dipakai, ya hasilnya bagaimana? Siapa yang pakai? Ya, dan lain-lain ya. Jadi pemetaan itu formatnya format dari kita sebenarnya. Ya, tinggal kita memformatkan kebutuhan saja. Misalnya, oh yang eh, halaman pertama kita menggunakan apa saja sih proksi-proksi dari variabel A, teori A. Oh, dimunculkan nih, oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kemudian hubungannya bagaimana kepada Y? Hubungannya Y yang ini, Y yang itu, Y yang A, B, C, D, E. Jadi sangat memungkinkan. Ya, sebenarnya kan itu memudahkan kita supaya kita bisa tahu, oh ternyata variabel-variabel ini tuh sudah digunakan dan hasilnya seperti ini. Gitu. Mungkin seperti itu ya, eh, Pak Khalil atau Mas Khalil ya. Jadi eh, tidak ada format tertentu. Justru kita sangat bebas ya untuk menentukan resume variabelnya nanti seperti apa. Karena yang tahu kebutuhan penelitian kita adalah kita. Intinya adalah kita harus tahu variabel-variabel yang saat ini ada di dalam penelitian-penelitian terdahulu itu pemetaannya seperti apa. Intinya itu, Pak. Ya. Nah, perkara formatnya, template-nya itu sangat bebas. Semuanya punya template masing-masing. Nggih. Gitu nggih, Pak Khalil nih. Atau Mas Khalil. Nggih. Baik, Bapak. Eh, baik, dari Kak Kolil, apakah sudah menjawab? Oh, iya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman lainnya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Eh, Kami persilahkan. Mohon izin Pak Ubed, sepertinya teman-teman sudah
cukup paham begitu dengan materi yang cukup komprehensif yang telah disampaikan oleh Pak Ubed. Dan ini sangat insightful nih Bapak. Apalagi nanti ini akan ada 7 rangkaian materi yang dimana minggu depan akan ada lagi. Jadi akan Iya. sambung menyambung sehingga penelitian yang akan dilakukan itu akan cukup maksimal begitu dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin mohon izin Bapak menyampaikan closing statement bagi kami dan teman-teman gitu. Oke, Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik semuanya semangat ya sampai ketemu minggu depan. Minggu depan insya Allah topiknya nggak kalah menarik ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Baik Pak Ubed, terima kasih banyak Pak Ubed kami sampaikan atas materinya pada pagi kali ini. Eh, Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir pada sesi coaching kali ini dan juga izin menyampaikan bahwa akan ada 6 materi lagi begitu. Dan mungkin bisa memfollow IG CISF Indonesia untuk update jadwal coaching selanjutnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Izin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat-sehat Pak semuanya. Ubed. Semangat. Iya.